Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan volume 10 dari Martial God Asura. Selamat menyaksikan. Bab 5590 Hutang Ayah dan Pembayaran Anak. Xiao Yu'er menarik Chu Feng dan segera kabur. Yu'er tidak berhenti sampai dia jauh dari pegunungan. Ini berbahaya, tapi untungnya dia tidak mengejarnya. Xiao Yu'er berbalik untuk menyelidiki, dan setelah memastikan bahwa wanita berbaju hitam tidak mengejarnya, dia menghela napas lega. Siapa wanita itu? Tanya Chu Feng. Dia benar-benar melihat ketakutan di wajah Xiao Yu'er, tapi bahkan sebelum menghadapi kultivator zaman kuno, Xiao Yu'er tidak memiliki ekspresi seperti itu. Ini cukup untuk membuktikan satu hal, wanita berbaju hitam adalah eksistensi yang sangat menakutkan. Bahkan, ketika Chu Feng memikirkannya sekarang, cara wanita itu memandangnya akan membuat Chu Feng merasa merinding. Wanita itu cukup cantik, tetapi sulit untuk membuat orang merasa nyaman dengannya. Hanya karena matanya, mata itu seperti mata roh jahat, tidak peduli seberapa tampan roh jahat itu, tetapi ketika dia menatap Anda dengan kejam, tidak peduli siapa Anda akan merasa bingung. Tidak ada yang tahu namanya, dan tidak ada yang tahu dari mana asalnya, tetapi orang-orang di dunia seni bela diri yang luas memanggilnya orang gila, kata Xiao Yu'er. Gila? Mata Chu Feng menjadi lebih penasaran. Dia sangat kuat, dan metodenya sangat kejam, dan dia sangat tidak masuk akal. Siapapun yang berani bersaing dengannya untuk mendapatkan harta hanya akan memiliki satu tujuan, dan itu adalah kematian. Oleh karena itu, ada pepatah dari semua pihak bahwa jika Anda bertemu wanita ini, Anda akan segera kabur. Jangan katakan kamu menemukannya di reruntuhan, bahkan jika kamu menemukannya di jalan, kamu harus segera lari. Wanita ini tidak dapat diprediksi, mungkin kamu akan dibunuh olehnya jika kamu terlalu sering melihatnya, kata Xiao Yu'er. Wanita ini sangat kuat. Chu Feng terkejut, dan yang mengejutkan adalah bahkan kekuatan seperti klan Xianhai akan sangat takut pada wanita ini. Lalu bagaimana tingkat kultivasi wanita berbaju hitam ini? Kekuatannya secara alami jauh lebih rendah dari ayahku. Tapi itu tidak bisa diremehkan. Bahkan jika aku, klan Xianhai, benar-benar dapat menekannya, aku khawatir tidak akan ada lebih dari 10 orang. Sebelumnya, penatua tertinggi di klan kami bertemu dengannya di reruntuhan, dan dia menembak tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Meskipun yang lebih tua melarikan diri, dia memotong lengannya dengan tiba-tiba. Dan metode serangannya sangat istimewa. Tetua klan kami dimatahkan lengannya, dan itu tidak dapat diperbaiki sampai sekarang. Bahkan orang-orang dari Istana Suci Tujuh Alam tidak dapat berbuat apa-apa, kata Xiao Yu'er. Kalau begitu, sepertinya wanita ini sudah termasuk dalam daftar pencarianmu. Tanya Chu Feng. Itu tidak benar, kata Xiao Yu'er. Tidak. Chu Feng terkejut. Meskipun wanita ini kuat, dia bukanlah eksistensi yang tidak bisa dilawan oleh klan Xianhai. Tapi meski dia memiliki kekuatan untuk menghadapi lawan, dia tidak mengeluarkan surat perintah setelah tetuanya terluka, yang hanya bisa menjelaskan satu hal. Wanita ini benar-benar galak. Adapun klan Xianhai, kecuali patriark klan Xianhai atau petarung top lainnya bertemu dengan gadis ini, mereka tidak akan bisa membunuh gadis ini sama sekali. Jadi dalam hal ini, saya tidak berani menyatakan perang dengan wanita ini. Mengapa tidak? Secara alami, dia takut dibalas oleh wanita ini, dan sebagian besar pembalasannya akan sangat serius. Tidak hanya klan Xianhai saya, tetapi Tuan Tianhe lainnya juga berselisih dengan wanita ini. Tetapi bahkan Istana Suci Tujuh Alam tidak menginginkannya. Evaluasi Istana Suci Tujuh Alam tentang dia sama dengan evaluasi klan Xianhai saya. Jika Anda bertemu dengannya, lari saja, kata Xiao Yu'er.
Kata-kata ini semakin membuktikan keganasan wanita ini. Dengan cara ini, kita berdua baru saja melewati gerbang neraka. Chu Feng menghela nafas. Kira-kira sama. Bagaimanapun, dia tinggal di gua, dia seharusnya mempelajari hal-hal yang digali oleh keluarga Wang. Kami berlari lagi, tapi kami tidak bertemu secara kebetulan. Ini dicurigai memata-matai hartanya. Ini adalah situasi yang paling berbahaya. Xiao Yu'er juga menghela nafas. Memang. Chu Feng setuju. Tidak heran wanita itu memandangnya dengan sangat ganas. Tapi tiba-tiba, hawa dingin melanda, dan ekspresi Chu Feng dan Xiao Yu'er berubah drastis. Karena saat hawa dingin melanda, wanita berambut putih itu muncul di depan Chu Feng tanpa suara. Seperti hantu, muncul saat dikatakan muncul. Dan rambutnya acak-acakan, dan wajah itu sudah selebar rambut dari Chu Feng, dan itu hampir dekat dengan wajah Chu Feng. Yang paling penting matanya masih garang. Bahkan Chu Feng terkejut dan bergerak mundur tanpa sadar. Meskipun Chu Feng lebih berani, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit bingung di hatinya saat ini. Tapi saat ini, Xiao Yu'er berhenti di depan Chu Feng. Senior, kami hanya lewat, dan kami tidak bermaksud menyinggung. Xiao Yu'er buru-buru berkata, dan dengan sengaja menunjukkan senyum manisnya untuk menunjukkan kebaikan. Tapi wanita itu tidak tergerak, dia mendorong Xiao Yu'er pergi, dan terus menatap Chu Feng dengan kejam. Senior, aku putri dari klan Xianhai Yu'er. Melihat ada yang tidak beres, Xiao Yu'er mengungkapkan identitasnya. Dan ketika dia mengungkapkan identitasnya, wanita itu mengalihkan perhatiannya ke Xiao Yu'er. Apakah dia benar-benar putri dari klan Xianhai? Wanita itu bertanya. Senior, itu benar. Xiao Yu'er menunjukkan token identitasnya untuk membuktikan identitasnya. Desir, tiba-tiba, wanita itu melambaikan lengan bajunya yang besar, dan hisapnya segera melonjak, dan Xiao Yu'er menyusut setelah ditutupi oleh gaya isap, dan tersangkut di lengan baju wanita itu. Senior, kamu. Saat Chu Feng hendak berbicara, wanita itu mengalihkan pandangannya ke Chu Feng lagi. Apakah kamu ingin dia mati, atau kamu ingin dia hidup? Tanya wanita itu. Ini? Tentu saja aku ingin dia hidup, kata Chu Feng. Dia tidak bisa mendengar percakapan kita sekarang. Jika kamu ingin dia hidup, kamu harus mengatakan yang sebenarnya. Pada titik ini, wanita itu melambaikan lengan bajunya yang lain lagi, dan setelah melepaskan kekuatan formasi, itu dengan cepat memadat menjadi seseorang. Melihat orang itu, hati Chu Feng langsung menegang. Orang ini sebenarnya adalah ayahnya, hantu Chu Xuanyuan. Kau mengenalinya? Tanya wanita itu. Wanita itu telah menatapnya sebelumnya, dan Chu Feng mengira dia akan membunuhnya. Baru sekarang saya tahu bahwa dia mengenal ayahnya. Seharusnya karena dia merasa seperti ayahnya, jadi dia menatapnya seperti ini. Chu Feng, beritahu dia identitasmu secara langsung, jangan sembunyikan apapun. Pada saat ini, suara Nyonya Ratu terdengar setelah waktu yang lama. Ratu Lady sedang berkultivasi, tetapi ketika dia menyadari bahwa Chu Feng dalam bahaya, dia segera berhenti berkultivasi. Dan menurut pengamatannya, dia merasa lebih baik bagi Chu Feng untuk mengatakan yang sebenarnya. Awalnya Chu Feng ragu-ragu, karena Chu Feng tidak yakin apakah wanita ini adalah musuh atau teman ayahnya. Setelah diingatkan oleh Nyonya Ratu, Chu Feng juga merasa lebih baik mengatakan yang sebenarnya. Dia adalah ayahku, kata Chu Feng langsung. Apa katamu? Tapi setelah mendengar jawaban Chu Feng, wanita itu tidak hanya membuka matanya lebar-lebar, tapi bahkan sedikit membuka mulut kecilnya. Saya tidak tahu apakah itu karena Chu Feng terlalu jujur,
atau karena dia tidak mengharapkan jawaban Chu Feng singkatnya, dia sangat terkejut saat ini. Senior, aku tidak menyembunyikan apapun. Kamu bertanya siapa orang ini, tapi dia memang ayahku, kata Chu Feng. Tidak heran terlihat sangat mirip. Wanita itu menatap Chu Feng lagi, tapi kali ini, matanya tidak lagi setajam sebelumnya, tetapi menjadi lebih lembut. Senior mengenal ayahku? Tanya Chu Feng. Wanita itu tidak menjawab secara langsung, tetapi malah bertanya kepada Chu Feng, di mana ayahmu sekarang? Aku juga tidak tahu, kata Chu Feng. Wanita itu sedikit mengernyit, dan rasa dingin melanda dunia. Jelas bahwa jawaban Chu Feng membuatnya sangat tidak puas. Tapi dia tidak mempermalukan Chu Feng, dan dia sepertinya menyadari bahwa reaksinya salah, dan mengambil inisiatif untuk menarik rasa dinginnya. Mungkin karena dia takut menunjukkan sikap dinginnya kepada Chu Feng lagi, dia berbalik dan berhenti menatap Chu Feng. Chu Feng, rasanya tidak benar. Mengapa wanita ini begitu terjerat dalam sikapnya terhadapmu? Bukankah dia hutang cinta yang ditinggalkan oleh ayahmu? Tanya Nyonya Ratu. Aku juga merasa tidak enak. Sekarang aku memikirkannya, cara dia menatapku sangat berarti. Chu Feng menghela nafas. Tetapi pada saat ini, wanita itu menatap Chu Feng lagi. Pernahkah kamu mendengar kalimat, hutang ayah dibayar oleh putranya? Mendengar ini, Chu Feng merasa tidak enak. Mungkinkah dia dan Egi menebaknya dengan benar? Jika itu benar-benar hutang cinta yang harus dibayar oleh ayahnya, maka dia tidak mau membayarnya. 2 tahun lalu, ayahmu merampok sesuatu dariku, kata wanita itu lagi. Mendengar kata-kata ini, hati Chu Feng tiba-tiba menegang, dan dia tiba-tiba merasa bahwa hutangnya adalah hutang cinta. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.